Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang gelombang elektromagnetik. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewi Sutawardini, absen 5. Saya Muhammad Rasulullah Adas, absen 21. Saya Aisyah Biagreni, nomor absen 3. Saya Citra Dewi Greni, absen 10. Pengertian gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam kelambatannya. Energi elektromagnetik merambat dalam gelombang melalui beberapa karakter seperti panjang gelombang, amplitudo, frekuensi, dan kecepatan. Sifat gelombang elektromagnetik yang pertama merupakan gelombang transversal, yang kedua merambat dalam ruang hampa, ketiga mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Yang keempat, arah lambatnya tidak dibelokkan oleh magnet maupun medan listrik. Dan yang kelima, terjadi perubahan medan listrik dan medan magnet secara bersamaan. Spektrum gelombang. Spektrum elektromagnetik adalah rentang frekuensi gelombang elektromagnetik dalam semua radiasi elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik terdiri dari gelombang radio, gelombang mikro, gelombang inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Gelombang mikro adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi, yaitu berada di atas 3 GHz. Jika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, akan muncul efek pemanasan pada benda tersebut. Jika makanan menyerap radiasi gelombang mikro, makanan menjadi panas dan masak dalam waktu singkat. Ciri-ciri gelombang mikro yaitu 1. Memiliki frekuensi 300 MHz hingga 300 GHz. Yang kedua, memiliki panjang gelombang 1 mm hingga 1 meter. Yang ketiga, merambat pada bidang yang khusus. Selanjutnya, sifat-sifatnya: 1. Merambat dalam ruang hampa. 2. Gelombang elektromagnetik dapat mengalami resonansi. 3. Gelombang elektromagnetik dapat melalui pemantulan atau refleksi. 4. Gelombang elektromagnetik dapat melalui pembiasaan, refleksi. 5. Gelombang elektromagnetik dapat mengalami interferensi. 6. Gelombang elektromagnetik dapat mengalami pantulan, difraksi. 7. Arah hambat gelombang elektromagnetik dibelokkan oleh medan gravitasi. Manfaat 1. Pemanasan. Microwave oven menggunakan gelombang mikro dalam frekuensi sekitar 2,45 GHz. Food processing hanyalah salah satu contoh saja yang sederhana gelombang mikro juga dimanfaatkan untuk pemanasan material dalam bidang industri. 2. Telekomunikasi. Operator telekomunikasi juga memanfaatkan gelombang mikro untuk komunikasi antara BTS dengan pelanggannya. Untuk komunikasi ke user pada sistem seluler tetap menggunakan gelombang mikro. Untuk komunikasi ke end user operator GSM Indonesia frekuensi di sekitar 800 MHz dan 1800 MHz. Yang ketiga, radar dan navigasi. Sesuai dengan namanya geodetektor and radar, radar memanfaatkan pantulan gelombang dari objek tersebut untuk mendeteksi. Meskipun sinyal sangat lemah, tetapi dapat dibuatkan kembali sehingga objek bisa dideteksi. Radar biasa menggunakan untuk mendeteksi benda bergerak. 4. Bidang kesehatan. Gelombang mikro dimanfaatkan untuk mengobati pasien menderita kanker atau tumor yang dikenalkan dengan hipertermia. Prinsipnya mirip dengan oven. Gelombang mikro dipancarkan pada pasien tepat ada daerah yang mengidap kanker atau tumor.
inframerah. Sinar inframerah adalah radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Sinar inframerah memiliki frekuensi lebih besar daripada gelombang mikro. Frekuensi sinar inframerah berada di rentang 1011 Hz sampai 1014 Hz. Sinar inframerah dihasilkan oleh elektron dalam molekul-molekul yang digetar karena dipanaskan. Ciri-ciri sinar inframerah: 1. Tidak dapat dilihat oleh manusia. 2. Tidak dapat menembus materi yang tidak tembus padam. 3. Dapat ditimbulkan oleh komponen yang menghasilkan panas. 4. Panjang gelombang pada eksternal merah memiliki hubungan yang berlawanan atau berbanding terbalik dengan suhu. Manfaat sinar inframerah: 1. Untuk terapi fisik misalnya menyembuhkan cacar. 2. Untuk fotografi pemetaan sumber daya alam. 3. Untuk melihat di tempat gelap atau berkabut. 4. Untuk mengontrol. 5. Untuk mengirim data. 6. Untuk mengeringkan cat kendaraan dengan cepat pada industri otomotif. Contoh dan wujud nyatanya. 1. Smartphone dengan menggunakan pengenalan wajah atau face recognition yang mengambil wajah pemiliknya dengan kamera inframerah. Yang kedua, remote control TV dan AC. Sensor penerima mengubah sinyal cahaya sinar inframerah menjadi sinyal listrik yang menginstruksikan mikroprosesor sesuai perintah. Yang ketiga, fiber optik. Karena sinar inframerah cocok digunakan dengan material fiber, tidak mudah terdistorsi dan kehilangan energi. Yang keempat, satelit kamera atau scanner inframerah. Pada satelit dapat digunakan untuk mengetahui ketinggian dan tangkapan air awan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.